bagi petugas pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api. Sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto di Blora, Jawa Tengah sempat mengamuk dan mencoba kabur saat diturunkan dari kendaraan. Panitia akhirnya bisa mengendalikan sapi. Jemaah Haji Indonesia mulai menjalani rangkaian lontar jumroh di Kompleks Jamarot, Mina, Arab Saudi. Lontar jumroh atau melempar 7 batu kerikil jadi salah satu rukun wajib haji untuk meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Halo, selamat datang di Indonesia Update, saudara. Beragam informasi terkini dari seluruh penjuru tanah air kami hadirkan untuk Anda di momen hari Lebaran Idul Adha. Bersama saya Mado Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto di Blora, Jawa Tengah sempat mengamuk dan bahkan mencoba kabur saat diturunkan dari kendaraan. Panitia akhirnya bisa mengendalikan sapi. Sapi jenis limosin bantuan Presiden Prabowo Subianto ini mengamuk dan kabur dari Masjid Al-Ikhlas, Desa Kawenangan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sapi berlarian di area masjid hingga membuat warga dan panitia panik. Namun sapi akhirnya berhasil dikendalikan. Sapi bantuan Presiden ini dipastikan sehat untuk dikurbankan. Dalam kondisi sehat dan pertumbuhannya sampai sekarang terjaga terus, seiring dengan ketelatenan dan keuletan petani untuk memelihara sampai hari H. Jangan lari. Di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seekor sapi kurban yang hendak dijual lepas dan mengamuk hingga nyaris masuk minimarket. Sapi sempat berlari ke jalan raya sebelum akhirnya berhasil ditangkap warga dan dievakuasi ke atas truk. Jangan lari. Saya bawa ke pasar, mungkin sapinya itu kaget apa gimana, dengar keramaian, dengar banyak orang, jadi sapi itu takut akhirnya sapi itu lari sampai nabrak sepeda itu, lari sampai ke Indomaret. Terus sapinya lari lagi ke jalan arah Malang Surabaya itu. Ya untungnya sapi itu belok ke. Cerita lain dari hewan kurban, saudara, seekor sapi kurban lepas dan tercebur ke dalam sungai di Kelurahan Sugiwaras, Pemalang, Jawa Tengah. Warga dan panitia kurban panik dan langsung menghubungi layanan darurat meminta bantuan evakuasi. Petugas yang tiba di lokasi langsung berkoordinasi dengan warga untuk menyelamatkan sapi kurban. Evakuasi berlangsung sulit karena bibir sungai yang licin dan arus air. Warga akhirnya mendorong tubuh sapi dari dalam sungai hingga sapi berhasil diangkat ke daratan. Panitia diimbau agar hewan kurban diikat dengan baik demi mencegah kejadian serupa terulang.
Awalnya sapi tersebut dikirim dari penjual dari Brebes ke masjid setempat tersebut. Terus selanjutnya setelah ditali, sapi tersebut malah lari atau tali lepas, terus lari ke arah jalan menuju sungai. Terus sapi terjebur di sungai. Setelah kita evakuasi, sapi kita serahkan ke masjid lagi untuk diamankan dan ditali biar tidak lepas lagi. Sapi kurban kabur ke sungai juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung sulit karena sapi terjebak lumpur sungai. Warga sempat berusaha mengangkat sapi namun gagal karena beratnya bobot sapi. Petugas BPBD yang tiba segera menyelamatkan sapi menggunakan tali khusus. Proses evakuasi mengalami kesulitan karena di bawah adalah lumpur dan sapi terjeblos. Sulit untuk mengenalinya. Nancap itu ya kaki? Ya, kakinya menancap. Berapa jam mas evakuasinya? Evakuasi kita hampir kurang lebih 2 jam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal baru akan dilakukan Kamis esok. Disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan keluarga melakukan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Bertindak sebagai imam sholat di Masjid Istiqlal ialah Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan Khotib Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Johanis. Masjid Istiqlal melakukan penyembelihan hewan kurban pada Kamis 28 Mei 2026. Untuk mencegah kerumunan dan penumpukan warga, daging kurban tak lagi dibagikan langsung kepada warga. Daging kurban akan didistribusikan ke pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid binaan Istiqlal. Kita pilih cara yang paling aman ya. Istiqlal itu menerima sapi, menyembelihkan di sini, karena di sini kan tempatnya sangat bersih ya kan, ada profesional di sini. Kemudian juga habis itu nanti kita ada kendaraan khusus yang mengantarkan ke panti-panti asuhan. Di momen Idul Adha 2026 ini, Presiden Prabowo membagikan 1098 ekor sapi untuk dikurbankan di seluruh Indonesia. Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan pegawai Kementerian Keuangan di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Usai sholat, Purbaya menyerahkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi berbobot 800 kg. Sementara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Jokowi datang bersama dengan Iriana Joko Widodo dan adik iparnya yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Jokowi pun menyampaikan pesan tentang hakikat berkurban untuk berbagi demi kemanusiaan. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, 2 unit rumah bertingkat di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Butuh waktu 1 jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api. Dua unit rumah bertingkat di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang, warga berupaya memadamkan api. Butuh waktu 1 jam bagi petugas pemadam untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 800 juta rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki polisi.
bahwasanya ada rumah yang terbakar. Untuk armada kita luncurkan ke 6 armada. Untuk tindakan lebih kurang kita 1 jam. Untuk rumah kita yang terbakar itu 2 unit rumah. 9 kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Inilah visual amatir warga yang memperlihatkan peristiwa kebakaran di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Rabu dini hari. Sebanyak 9 kios di Pasar Ciroyom tersebut terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang bergerak cepat berhasil memadamkan api sehingga api tidak merembet ke bangunan kios lainnya. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Jual buah. Dugaan sementara ya kita belum bisa menyimpulkan dikarenakan ya ini menjadi ranah pihak kepolisian. Tapi tadi kita terima berita dan kemudian tiba di lokasi memang kondisi sudah dalam kondisi menyala ataupun bangunan terbakar. Sementara yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan kios pasca kebakaran. Dari 9 kios, 7 diantaranya kios kosong dan 2 diantaranya masih digunakan untuk berjualan buah. Ibu tahu kebakaran jam berapa, Bu? Tahu kebakaran Ibu jam 12. Jam 12 malam. Langsung ke sini nggak, Bu? Enggak, Bapak yang ke sini sama anak. Ada yang bisa diselamatkan, Bu? Barang mungkin? Ada sebagian. Nah, kalau di samping Ibu kan ini habis, Bu ya? Habis Ini semuanya jongkok apa, Bu? Ini jongkok sebagian, jongkok kosong, terus sebagian ada penghuninya, cuman ini kan ini dari kayu, ininya apa? Jongkoknya bukan di tembok gitu. Penyebab kebakaran pun hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Reza Pratama, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Jemaah Haji Indonesia kini mulai menjalani rangkaian lontar jumroh di Kompleks Jamarot, Mina, Arab Saudi. Lontar jumroh atau melempar 7 batu kerikil merupakan salah satu wajib haji untuk meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan berikut laporan dari jurnalis Kompas TV, Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, Jemaah Haji Indonesia bersama dengan seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia mulai menjalani rangkaian lontar jumroh di Kompleks Jamarot, Mina, Arab Saudi. Saat ini saya bersama dengan jemaah haji dari berbagai negara tengah berjalan kaki menyusuri terowongan yang menjadi jalur menuju Kompleks Jamarot di Mina, lokasi pelontaran jumroh. Petugas Haji Indonesia pun telah disiagakan di sejumlah titik untuk membantu mengatur arus pergerakan jemaah agar tetap berjalan tertib dan juga aman. Pada 10 Zulhijjah, saudara, jemaah melakukan lontar jumroh Aqobah dengan melempar 7 butir batu kerikil satu persatu. Sementara pada hari tasrik, yaitu tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah, jemaah akan melakukan lontar di 3 titik jumroh, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Ritual ini, saudara, menjadi simbol perlawanan terhadap godaan setan, sekaligus meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga keselamatan jemaah, pemerintah Arab Saudi pun menerapkan pengaturan ketat terhadap arus pergerakan dan jadwal pelontaran jumroh. Jemaah diimbau tetap berada dalam rombongan, mematuhi arahan petugas, dan tidak memaksakan diri di tengah padatnya aktivitas di kawasan Mina. Cuaca panas dengan suhu di atas 40 derajat Celcius juga menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Karena itu, saudara, jemaah diminta memperbanyak minum air putih, menggunakan alat pelindung diri seperti payung, topi, masker, dan kacamata hitam, serta menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama menjalani rangkaian ibadah haji. Bagi jemaah lanjut usia dan resiko tinggi, petugas juga menyiapkan skema ba'dal atau pelimpahan lontar jumroh demi menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah. Rangkaian lontar jumroh ini menjadi bagian penting dalam puncak ibadah haji sebelum jemaah melanjutkan tahapan ibadah berikutnya di Tanah Suci. Jihan Novita, Kompas TV, Mina, Arab Saudi. Saudara, Kompas TV menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan 1 ekor sapi
Dan 2 ekor kambing di Masjid An-Nur ini nantinya akan disumbangkan untuk warga sekitar. Penyaluran hewan kurban oleh Kompas TV merupakan bagian dari program rutin Kompas Gramedia Group dalam berbagi kepada masyarakat saat momen Idul Adha. 3 ekor hewan yang disalurkan melalui Masjid An-Nur di wilayah Ciputat, Banten, diantaranya 1 ekor sapi dan 2 kambing yang dagingnya nantinya akan disalurkan ke warga sekitar. Setelah disembelih, hewan kurban akan disalurkan dan diprioritaskan untuk warga sekitar dan masyarakat kurang mampu di lingkungan masjid. Ini sapi yang masuk dari warga ada 2 ekor. Kemudian sumbansi dari Kompas TV 1 ekor, kemudian kambing itu ada 24 ekor, 22 dari warga, 2 ekor dari Kompas TV. Kami sebagai masyarakat dan sebagai pemirsa sangat mendukung, mudah-mudahan Kompas TV ini tetap jaya baik di media elektronik maupun di media cetak, sebagaimana media yang diharapkan oleh masyarakat. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperluas manfaat, memperkuat empati, dan memastikan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan memberikan dampak bagi sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita dan memberikan bangsa Indonesia berkah yang insya Allah kita akan rasakan bersama. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Dompet Duafa menyalurkan daging megang untuk korban banjir di Pidi Jaya yang dinikmati bersama warga saat momen berbuka puasa Arafah. Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Ibnu Sakdan dari Pidi Jaya Aceh. Saudara, saat ini saya berada di Manasah Daya Hussein, Kecamatan Merah Raya, Kabupaten Pidi Jaya, dan ini merupakan salah satu titik yang terdampak banjir pada tahun lalu dan cukup parah. Ini di belakang Benua saat ini sedang melaksanakan masak bersama. Kebiasaan warga Aceh di menjelang hari 1 hari atau 2 hari menjelang hari raya akan ada tradisi megang. Tradisi megang ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung dari abad ke-16 pada kerajaan Sultan Iskandar Muda. Dan saat ini teman-teman yang ada warga yang ada di sini telah memasak untuk dibagikan ke warga-warga yang terdampak yang ada di sini. Mari kita lihat. Momen jelang buka puasa Arafah kali ini terasa berbeda. Benu berkesempatan memasak bersama warga setempat dengan mengolah sekitar 30 kg daging sapi menjadi hidangan kari khas. Ini buat lapar ada kayu manis, bunga PK. Kalau sini apa nyebutnya lawang keling ya Pak? Ya. Terus ada kapulaga, ini kapulaga ya. Di kapulaga. Proses memasak diawali dengan memanaskan minyak, lalu menumis rempah pilihan seperti daun kari dan daun pandan hingga harum. Langsung masuk. Setelah layu, cabai masuk dan diaduk merata, menyusul daging sapi yang sudah dibersihkan. Terakhir bumbu kari halus dituangkan dan diaduk hingga meresap, lalu ditambahkan air secukupnya. Saat yang dinanti pun tiba. Seiring matahari terbenam dan kumandang azan maghrib, warga bersama Benu menikmati hidangan buka puasa bersama dengan penuh kehangatan. Megang berbagi ya, sebelah. Alhamdulillah. Luar biasa, dagingnya empuk banget, rempahnya luar biasa. Memang kuah kare ini versinya beda-beda buat lapor. Kalau di beberapa wilayah lainnya di Aceh ada tambahan yang lainnya ya. Ini memang di setiap daerah yang ada di Aceh juga banyak banget dengan versinya masing-masing. Luar biasa nih. Lazis. Kini sekitar 150 kepala keluarga di Desa Manasah Daya Hussein, Pidi Jaya yang sempat terdampak banjir perlahan mulai bangkit dan kembali tersenyum. Ibnu Sakdan, Kompas TV Aceh. Kabar duka datang dari keluarga Kompas Gramedia. Istri salah satu pendiri Kompas Gramedia, Yakob Utama, tutup usia. Sejumlah tokoh tampak hadir di rumah duka di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan.
Kabar duka datang dari keluarga Kompas Gramedia. Istri salah satu pendiri Kompas Gramedia, Yaakob Utama, tutup usia. Sejumlah tokoh tampak hadir di rumah duka di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Istri mendiang Yaakob Utama, Maria Bernadette Latifah Utama, meninggal dunia Selasa 26 Mei 2026 dalam usia 91 tahun. Sejumlah menteri datang ke rumah duka, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Sejumlah tokoh yang hadir turut mengenang sosok almarhum Maria Bernadette Latifah Utama. Rencananya jenazah nantinya akan disemayamkan di rumah duka hingga Kamis esok. Saya secara pribadi, Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal mengucapkan selamat jalan kepada Bu Yaakob yang telah mendampingi Pak Yaakob Utama sekian lama sehingga menciptakan suatu kohesi sosial yang luar biasa yang perlu kita akui bahwa beliau sangat berjasa, dan semoga legasinya almarhum dan almarhumah ini bisa ditindaklanjuti oleh para juniornya, oleh kita semuanya, tetap memberikan pencerahan terhadap warga bangsa Indonesia ini. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.